Baza. Gue Bayu. Salam G-Sport. Hari ini mau ngapain, Ja? Biasa kita ngomongin tentang olahraga pastinya ya. Ngomongin apa tuh? Sepak bola kali ya. Karena kan lagi musim transfer juga nih sekarang ya. Oh iya, Liga Eropa ya? Liga Eropa Ah, terutama. Liga Eropa kan kalau nggak salah dibukanya tuh bursa transfer musim panas ya? Sekarang Iya, ya? musim panas. Dibuka sejak 10 Juni dan akan ditutup pada 1 September, Ja. September ya. Iya. Kalau lu sendiri, kita sebelumnya, lu sendiri fans apa sih secara klub? Waduh, bukan. Kalau itu udah pasti dong. Iya. Udah jelas. Nggak mungkin kan kita fans Malaysia. Kalau klub gua Barcelona. 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 Kalau dari Barcelona sendiri, aktivitasnya gimana, Za, menurut lu, Za? Barcelona di bursa transfer musim panas kali ini, mereka cukup aktif bergerak, bergeliat, mencari-cari pemain-pemain baru untuk memperkuat tim di musim depan agar lebih gacor lagi. Karena bisa terlihat sudah ada beberapa pemain yang diumumkan oleh klub, didatangkan dari klub lain, yaitu pertama ada Frank Kessie dari AC Milan yang didapatkan dengan free transfer karena kontraknya habis dengan Milan. Ada juga yang dari Chelsea, Andreas Christensen, dia di backnya posisi back untuk memperkuat lini pertahanan Barca juga. Iya. Nah, lalu setelah Christensen ada juga Rafinha yang didatangkan dari Leeds dengan harga yang cukup besar, Fantastis ya. 58 juta euro. Dia didatangkan untuk memperkuat barisan penyerangan dari Barca agar bisa lebih gacor lagi di musim depan. Dengan skuad yang sudah ada juga sebelumnya, kita sudah tahu ada Ansu Fati, ada Aubameyang dan segala macamnya lah, Ferran Torres. Dan terakhir, ini dia yang baru, fantastis. Fantastis sekali ya. Sangat fantastis. Selama ini selalu menjebol gawang Barcelona. Saat ini dia bergabung. Didatangkan langsung dari Jerman, Bayern Munchen, Robert Lewandowski. Selamat. Barcelona akan menjadi overrated musim depan. Juara lah. Treble, minimal treble sih. Minimal travel ya. Badai Trofi akan datang ke Camp Nou, saudara-saudara. Ya, Lewandowski itu didatangkan dengan harga 50 juta euro. Bayangkan. Lewandowski yang pemain bintang, pemain dunia didatangkan hanya dengan 50 juta euro. Ya walaupun memang dia udah Umur ya. umur dan kontraknya juga kan tahun depan habis kalau nggak salah. Iya. Jadi Munchen mau nggak mau harus menjual ya. Daripada dia pergi dengan free transfer ya, Betul. hanya dijual aja 50 juta euro. Tapi menariknya, Ja, itu bagaimana dengan statusnya Barcelona sendiri yang katanya utangnya banyak? Betul, Bahkan Luke de Jong ya? Ya, Katanya itu kan, Frankie de Jong ya, katanya gajinya baru dibayar setengah kan? iya katanya si Frankie de Jong tuh masih ditunggak gajinya lah sama Barca. Tapi nggak tahu, masih rumor sih itu katanya ya. Masih rumor ya? Dan makanya Frankie de Jong itu kan juga dia ditawar oleh MU kan. Iya, Frankie de Jong ditawar. Bahkan bukan hanya ditawar, tapi udah ada kesepakatan antara MU dan juga Barca yang harganya tuh dia akan dibeli dengan 75 juta euro ditambah 10 juta euro add-ons. Oke. Itu katanya sudah disepakati antara kedua tim, antara Barca dan MU, tapi Frankie de Jong sendiri tidak mau pergi dari Barca karena dia merasa masih ingin berada di tim di bawah asuhan Xavi lah. Jadi terlihat Xavi sendiri sebenarnya masih menginginkan De Jong untuk ada di tim karena bisa terlihat De Jong itu ada dalam skuad tur pramusim di Amerika Barca. Dan bahkan ada beberapa pemain yang justru namanya tidak ada di tur pramusim itu. Seperti siapa aja? Antara lain ada Martin Lord Braithwaite, Martin Braithwaite, The Iya, Lord ya, The Lord. dari Denmark terus. Oscar Mingueza, Samuel Umtiti, Ricky Puig, dan Neto. Dan Neto. kabarnya mereka pemain-pemain yang tidak dibawa ke Amerika itu apa ya, kasarnya tidak diinginkan lagi lah oleh Xavi. Sama Xavi, oke. Iya. Ya masih masuk akal sih sebenarnya. Itu segala katanya Barcelona gajinya nunggak gitu-gitu kan masih rumor, karena kan kita baru tahu ya, kita juga sadar kalau Barcelona baru mengikat kontrak bersama Spotify yang akan mengunggah nama stadionnya juga ya kan, Spotify Camp Nou. Kontraknya juga lumayan fantastis ya, sekitar 300-an juta euro gitu kan. Itu jadi bukan hal yang nggak mungkin untuk Barcelona mendatangkan pemain-pemain bintang seperti yang lu sebutkan tadi gitu. Dan Barca juga baru memperpanjang kontrak dari Ousmane Dembele. Ousmane Dembele si kaki kaca. Oke. Nah, bagus deh, musim depan bagus deh. Yakin? Fix. Dok, rivalnya gimana? Dari Real Madrid sendiri Real Madrid atau sendiri Atletico? bisa terlihat dia lebih pasif sih daripada Barcelona. Mungkin dia masih shock kali ya. Kemarin nggak jadi dapat Mbappe kan? Masih. Ditikung sama PSG ya. Nah, tapi beberapa nama pemain kayak pemain gratisannya lumayan ya. Ya, lumayan. Kayak Antonio Rudiger ya dari Betul, Chelsea. dari Itu Chelsea. menjadi sorotan sekali itu. Ya. Mengingat pertahanan Real Madrid sejatinya lumayan kokoh di Liga Champions bersama Alaba, ya Allah. Mengingat masih ada Alaba juga kan. Maksudku di sini tuh dengan kedatangan Rudiger
menarik bagaimana si Carlo Ancelotti membangun lini pertahanan Real Madrid musim depan gitu loh. Sebenarnya yang jadi sorotan, bukan sorotan juga sih, tapi kita bisa lihat ada salah satu pemain yang keluar dari Madrid dengan free transfer, Luka Jovic, dia penyerang yang didatangkan dari Eintracht Frankfurt dengan harga yang sebenarnya cukup fantastis. Dia didatangkan dengan sekitar 60 juta euro. Tetapi selama dia di Madrid dari 2019 sampai sekarang dia masih belum menemukan tajinya lah bisa dibilang. Padahal ya masih dia tumpul ya. Iya, di Frankfurt sendiri padahal dia tuh dalam 93 match dia mencatatkan 40 gol dan 10 assist. Oke. Makanya dia didatangkan Madrid mungkin ingin mendapatkan penyerang baru yang lebih gacor kali ya. Mungkin bisa jadi. Cuman ya Jovic gagal, nggak tahu ya, gagal adaptasi atau nggak cocok sama strateginya mungkin. Akhirnya selama dari 2019 sampai sekarang dia hanya mampu mencatatkan 3 gol dan 5 assist. Oke. 3 gol itu lebih sedikit daripada saat Jovic dikembalikan ke Frankfurt di tahun 2021. Dia Januari 2021 sampai Juni 2021 di Frankfurt dikembalikan, dipinjamkan ke Frankfurt. Dan di situ dia mencetak 4 gol, padahal hanya dalam beberapa bulannya itu. Sedangkan di Madrid hanya 3 gol dan 5 assist. Ya itu masih menjadi sebuah misteri ya. Betul, misteri bagaimana banget dia itu. bisa menjadi sangat tajam ketika bersama tim gurem kasarannya. Kemudian menjadi tumpul bersama tim yang super megah kasarannya kayak gitu ya. Kalau bicara soal bursa transfer nih ya Za, kita pasti tidak pernah bisa lepas dari yang namanya Liga Inggris. Betul banget. Karena bisa dibilang Liga Inggris ini seperti dia mendatangkan pemain bintang, tapi bisa juga melepasnya sebagai pemain gurem atau kebalikannya kayak gitu. Mendatangkan pemain gurem tapi menjadi berstatus sebagai bintang kayak gitu kan. Nah, di Liga Inggris sendiri terdapat 3 sosok nama yang menjadi sorotan Za, terlepas dari beberapa pemain-pemain bintang yang memang berpindah antar klub sesama Liga Inggris ya. Salah satunya itu Erling Haaland, ya kan, udah pasti itu ya, udah menjadi sorotan banget dari Dortmund ke Manchester City. Kemudian juga ada baru banget nih tadi pagi Lisandro Martinez dari Ajax ke Manchester United. Sudah diresmikan kan, Erik ten Hag connection biasa. Kemudian yang sebelumnya adalah Darwin Núñez, itu dari Benfica ke Liverpool. Ketiga pemain ini layak menjadi sorotan terlepas dari beberapa kejutan di dalamnya ya, antar klub seperti kayak Raheem Sterling dari Manchester City ke Chelsea, kemudian Gabriel Jesus dari Manchester City ke Arsenal, terus Richarlison dari Everton ke Tottenham gitu kan. Richarlison juga sedikit gua prediksi Richarlison bakal menjadi lebih tajam lagi di Tottenham. Karena kan berbeda dengan di Everton ya, dimana pemainnya disokong yang kurang bagus kasarannya seperti itu. Belum lagi di Tottenham banyak pemain bintang dan juga pelatihnya Antonio Conte. Gua prediksi Richarlison akan menjadi sangat berbahaya di Tottenham. Tapi terlepas dari itu, ya itu 3 pemain tadi. Mereka dari luar kemudian berstatus bintang datang ke Liga Inggris. Di tur pramusim ada yang menjadi blunder gitu kasarannya. Darwin Núñez ketika melawan Manchester United, Liverpool kan kalah tuh 4-0. Ada satu momen di mana Darwin Núñez itu berada dalam posisi enak banget buat ngegolin, dapat umpan dari Muhammad Salah tapi malah gagal. Sejak saat itu dia disandingkan dengan Andy Carroll. kan badannya mirip ya. Badannya mirip, jangkung-jangkung, terus waktu didatangkan juga statusnya pemain dengan harga yang mahal gitu kan. Tapi itu kan baru pramusim kan. Kita nggak bisa ngejudge juga, begitu juga dengan Haaland dan nanti si Lisandro Martinez itu sendiri masih panjang lah seperti perjalanannya. Terus ada juga beberapa pemain bintang yang menariknya dilepas sama klub Liga Inggris tapi statusnya free transfer kayak Paul Pogba tuh. Itu di situ Juventus menang banyak. 2 kali ya, Juventus dapetin Paul Pogba 2 kali free transfer terus. Betul, dia datengin Pogba free transfer waktu masih muda, dijadiin pemain bintang, dijual lagi ke MU, harganya mahal kan, waktu itu sempat pemain termahal di dunia. Terus ditarik lagi free transfer karena emang nggak cocok aja sama Ten Hag. Tapi menurut gua secara pribadi, opini itu kesempatan bagus untuk Pogba. Karena kan bentar lagi kan Piala Dunia nih, akhir tahun kan 2022. Jadi Pogba membutuhkan jam terbang yang tinggi, kemudian juga membutuhkan moralnya naik lagi lah, ibaratnya kayak gitu. Dan gua rasa di MU dia susah mendapatkan itu. Nggak cocok lah dengan skema permainan Erik ten Hag yang bisa dibilang mirip-mirip sama Jurgen Klopp. Maksudnya kalau Jurgen Klopp kan gaya pressing, kalau dia lebih ke arah lebih banyak gerak aja gitu. Sedangkan Pogba kan tipe maestro ya, tipe Andrea Pirlo, cuma lebih muda aja, lebih muda dan lebih keker kayak gitu. Nah, kan Haaland striker tangguh nih, ibaratnya kasar kan, maksudnya kasarannya dia paling monster lah ibaratnya untuk Dortmund. Nah, sejak dia pindah ke Manchester City, siapa sih penggantinya? Dortmund sendiri setelah kehilangan Haaland, dia mendatangkan 2 penyerang, yaitu ada Sebastian Haller dari Ajax yang didatangkan dengan 31 juta euro. Dan yang kedua ada Karim Adeyemi dari RB Salzburg dengan 30 juta euro. Buset, itu 2 klub itu
klub-klub kuda hitam yang Betul. kadang suka memunculkan pemain bintang ya. Memproduksi pemain-pemain muda yang langsung tiba-tiba gacor gitu ya. Bukan tidak mungkin berarti Dortmund ke depannya bisa menjadi musuh berbahaya buat Munchen ya Betul. dalam perebutan Bundesliga. Betul. Tapi Munchen sendiri gimana setelah kehilangan Robert Lewandowski? Kalau Munchen sendiri baru aja nih tadi hari Senin ini secara resmi mendatangkan back dari Juventus Mathis de Ligt, Wanji. pemain Belanda yang masih muda ya hitungannya ya. Didatangkan dengan harga kurang lebih 80 juta euro. Oke. Gede itu pemain masa depan buat buat timnas Belanda. Cukup mengagetkan tapi ya. Cukup mengagetkan. De Ligt ke Munchen. Iya, mungkin dia Dari mencari itu kali ya, si Alaba ya, penggantinya Alaba ya. Mungkin. Dan mungkin dia udah mendapatkan ilmu-ilmu yang dia butuhkan di Juve kan. Dia bilang kan pas ke Juve kan ingin belajar pertahanan lebih lagi kan. Sebagaimana diketahui di Juve memang pertahanannya cukup bagus. Terus di Liga Italia juga keras-keras kan. Betul. Mainnya mungkin dia udah merasa cukup kali mendapatkan pengalaman di Liga Italia dan di Juve, akhirnya pindah ke Munchen. Mungkin dia juga mencari aman kali ya untuk performanya. Betul. Kan lagi-lagi kita pacuannya adalah Piala Dunia Ya. akhir tahun kan. Jadi ingin berkembang bersama tim barunya gitu kan. Menghindari segala cedera yang ada. Dan Terus mungkin ingin mengejar trofi juga kali. bisa jadi ya. Karena Munchen ya kita tahu lah ya. Untuk juru gedornya gimana? Setelah ditinggal Lewandowski. Nah, Bayern Munchen sendiri setelah ditinggal Robert Lewandowski, mereka memperkuat lagi lini penyerangan mereka dengan mendatangkan Sadio Mane. Nah, Sadio Mane sendiri didatangkan dari Liverpool dengan harga 32 juta euro. Itu semakin memperkuat untuk lini depan Munchen ya. Betul. Nah, tapi kan Mane kan sisi sayap tuh. Ya. Berarti untuk sisi tengahnya kira-kira siapa tuh? Müller kali ya? Sisi tengah Biasanya- ada di midfielder ada didatangkan Ryan Gravenberch dari Ajax dengan 18 juta euro. Di back sayap ada juga Noussair Mazraoui dari Ajax yang didatangkan dengan free transfer. Oke, berarti kalau kayak gitu kira-kira penyerang tengahnya tuh si Thomas Müller ya? Ya, mungkin. Karena kan lini tengahnya udah diperkuat Ya. juga, kemudian Sadio Mane dan ada Serge Gnabry juga kan, dan Ya. Leroy Sané Udah juga. memperpanjang kontrak juga kalau nggak salah dengan itu. Dan itu semakin mengerikan sisi sayap Betul. Munchen. Bisa membuat lini pertahanan lawan siapapun akan kelimpungan, kasarannya seperti itu ya. Nah, kalau bicara soal tadi Mathis de Ligt, Ya. alasan kenapa Juventus menjual Mathis de Ligt itu kemungkinan besar karena masalah keuangan. Isu soal beberapa klub Liga Italia yang yang terkesan pasif ketika di bursa transfer itu emang sering terdengar ya dalam beberapa tahun belakangan, apalagi setelah pandemi Covid. Betul. Nah, itu makanya nggak heran ketika Mathis de Ligt dijual oleh Juventus ke Bayern Munchen dengan harga 80 juta euro ya, benar ya? kurang lebih, 80 Nah, juta. karena Juventusnya sendiri pun di bursa transfer saat ini juga kurang maksimal untuk mendatangkan pemain, hanya bukan mendatangkan malah mempermanenkan Mempermanenkan. Federico Chiesa dari Fiorentina dengan harga 40 juta euro, mendatangkan Pogba pun secara gratis. Kan? Gratis. Nah, terus beberapa rival-rival Juventus seperti Inter Milan itu mendatangkan Romelu Lukaku dari Chelsea, itu pun juga statusnya pinjaman. Kemudian mendatangkan juga Joaquin Correa, bukan mendatangkan itu, mempermanenkan lagi. Maksudnya gini, emang beberapa klub-klub Liga Serie A Italia itu berbeda dengan Liga Inggris ya, Ya. Liga Jerman dan Liga Spanyol. Mereka gue kurang tahu bagaimana dengan situasi keuangan di pemerintahan Italia sendiri. Cuma dilihat dari situasi keuangan di Eropa, emang Italia kurang bagus dibandingkan Inggris, Jerman dan Spanyol. Jadi itu juga berimbas kepada klub-klubnya ya. Napoli juga seperti AC Milan menjual Frank Kessie kan ke Barcelona. Terus habis itu Napoli juga melepas kalau di Bali ke Chelsea. Ya, benar. Seperti itu. Terus habis itu juga Lorenzo Insigne dari Napoli ke Toronto, dan Cengiz Under dari AS Roma ke Marseille. Maksudku di sini emang beberapa klub-klub besar Liga Italia tuh sepertinya ya untuk bursa transfer musim panas ini masih pasif aja. Tapi dengan seperti itu mereka besar kemungkinan akan merorbitkan pemain-pemain muda. Betul. Dan menjadi bagus dan menjadi nilai jual di bursa transfer musim panas Mendatang, musim ya. depan. Nah, kayak gitu. Paling kejutan di ini sih di Paulo Dybala. Ya. Kan dia lepas dari Juventus secara free transfer, Ya, bergabung kontrak ya. bergabung ke sisi Jose Mourinho AS Roma. AS Roma. Di sini yang menang jelas Jose Mourinho Iya. ya secara free transfer. Cuma masalahnya adalah bagaimana mengoptimalkan kembali Paulo Dybala setelah pandemi Covid. Kan dia sempat kena Covid, Iya. performanya menurun. Jadi dia kurang bersinar di Juventus. Itu alasannya kenapa Sinyonya tuh nggak memperpanjang kontraknya kayak gitu. Dan memang dikabarkan juga Dybala memilih Roma karena faktor Jose Mourinho ini. Karena mungkin dia ingin berada di bawah asuhannya Mourinho kali ya. Karena kita tahu Mourinho memang dengan segala yang bikin kesel lah ya Mourinho ya. Dia pelatih spesial sih, Pelatih spesial tapi. menjadi klub Italia satu-satunya musim kemarin yang menjuarai gelar
Eropa lah kasarannya, walaupun interkontinental ya. Ya. UEFA Confederation kan kelas ketiganya ya apa kompetisi Eropa, cuma tetap aja itu sebuah piala gitu kan. Berhasil mengalahkan tim-tim lumayan kuat Eropa lainnya. Terus apa kabar dengan Ronaldo dan Messi? Ronaldo bagaimana Ronaldo ini? Dua mega bintang kita. Kalau di Messi sepak kayaknya bola masih Eropa. nyaman di Paris kali kayaknya. Masih nyaman ya. Belum ada rumor-rumor akan kembali ke Barca atau pindah kemana kayaknya. Kan Mbappe kan jadi salah satu sport directornya ya. Selama Mbappe ingin PSG terkenal di dunia kasarannya kayak gitu dan punya pengalaman di Liga Champions, ya Lionel Messi itu kuncinya. Betul. Nggak bisa cuma mengandalkan Neymar. Emang kadang ada isu juga mengatakan Neymar bakal dijual ya. Cuma kan itu udah dibantah sama bos PSG sendiri. Itu cuma isu belaka dan Neymar tetap dipertahankan. Faktor Messi lagi kan, lagi-lagi Messi butuh chemistry yang kuat untuk di lini depannya. Karena kita tahu sendirilah kasarannya seperti apa Mbappe itu di atas lapangan kan. Mungkin terlihat akur, cuma kan kita nggak tahu di belakang baliknya seperti apa. Kayak gitu. Apalagi dia berstatus sebagai pangeran Prancis ya. Pangeran Prancis, sebutan ketika dia menjuarai Piala Dunia 2018 lalu. Kalau Ronaldo tuh Banyak rumor-rumor ya. Musim panas kali ini ya. bahkan muncul sebuah meme di mana dia DM klub asal Rusia ya, Spartak Moskow. Spartak no. Ya maksudnya kayak gitu beredar gitu loh. Itu yang menandakan bahwa Ronaldo emang katanya sih ingin keluar dari Manchester United. Cuma beberapa klub tidak ingin gitu loh. Karena sampai sekarang juga sebenarnya CR masih belum bergabung dengan tim ya kalau nggak salah ya. CR dengan alasan keluarga dan alasan privat lah. Dia masih belum bergabung dengan tim MU, latihan bersama. Jadi ya makin menimbulkan rumor-rumor baru bahwa dia akan pergi, akan hengkang dari MU. Dan kabarnya sebenarnya agennya menawarkan ke Munchen, tapi Munchen menolak, bilang tidak ada dalam plan kita lah Ronaldo untuk saat ini. Terus ada juga tersiar kabar media sih, tapi gua kalau media Eropa kan terkadang suka itu ya, isunya suka diblas berbagai macam ya. Ya PSG juga menolak, katanya George Mendes sempat ngabari pihak PSG, tapi PSG-nya nggak mau gitu untuk mendatangkan Ronaldo gitu. Kenapa ya? Padahal kan dia salah satu pemain itu ya. Iya, dan kedatangan Ronaldo untuk bermain bersama Messi kan itu sebuah wah banget. Tapi itu juga termasuk sinyal positif untuk PSG sih. Maksud gue di sini adalah mereka tidak terlalu marketing banget karena tujuannya ada Liga Champion kan. Liga Champion pertama mereka udah berapa ratus juta euro kasarannya gitu kan. Ngeluarin begitu banyak uang tapi nggak pernah juara gitu. Ya menurut gue pribadi sih paling Ronaldo masih di MU, cuma sampai kontraknya habis itu gue nggak tahu lagi kemana. Atau ya mungkin Ronaldo bisa coba ke Rans mungkin ya. Rans Nusantara FC. Rans Nusantara FC atau bersama Persija ya. Iya, Ronaldinho aja main di Rans kan kemarin. Masa Ronaldo nggak mau? Segitu aja kali ya, Za, perbincangan kita soal bursa transfer Liga Eropa. Karena kan ini masih terus berlanjut ya sampai 1 September besok masih gitu kan. Panjang ya. Masih panjang dan kemungkinan juga siapa tahu ada kejutan-kejutan lainnya kan. Mengingat Chelsea belum mendatangkan pemain dari luar, kasarannya gitu kan. Pemain bintang maksud gue. Pemain bintang dari luar, terus habis itu juga Real Madrid belum mendatangkan sosok yang wah banget, penggantinya Mbappe yang gagal. Masih pasif. Atau mungkin ada klub-klub Italia yang mendatangkan nama-nama keren juga nantinya, kan masih bisa dibahas. Masih sangat panjang lah kayak gitu. Nah, kalau ingin tahu tentang bursa transfer dan juga tentang olahraga, bahkan tentang umum lainnya, bisa baca di genpi.co karena di situ selalu ada berita-berita yang menarik dan up to date untuk kalian semua. Kalian juga bisa mendownload aplikasi genpi.co di App Store maupun Play Store. Tentunya jangan lupa juga like, comment, subscribe YouTube channel genpi.co. Gua Gaza, gua Bayu. Salam G-Sport. Genpi.co, tahu kamu banget.